wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ernalis, yaitu guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tebing. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Mariani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana hari ini? Alhamdulillah juga baik Bu. Oke Ibu, hari ini kita akan mengadakan praobservasi di dalam kegiatan supervisi akademik, yang mana kegiatan praobservasi ini yaitu suatu kegiatan di awal sebelum nanti kita berada di kelas. Yang mana kegiatan ini nanti akan membuat Ibu lebih mempersiapkan diri, lebih mempertajam lagi ilmu untuk mempersiapkan pembelajaran yang terbaik di dalam kelas nanti. Iya, Seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu. Oke Ibu, jadi hari ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pelaksanaan pembelajaran nanti? Tujuan pelaksanaan yang akan saya capai nanti Bu, yang pertama yaitu membaca nyaring tentang fungsional pendek. Yang kedua, merespon berbagai informasi dalam teks fungsional pendek. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks fungsional pendek berupa ucapan atau bertingkat. Itu Bu. Oke, jadi dapat saya tangkap ya Bu ya apa yang Ibu katakan tadi, bahwa tujuan pembelajaran Ibu nanti yang pertama yaitu Ibu nanti akan mengajarkan bagaimana membaca nyaring ya Bu ya di teks fungsional pendek. Kemudian yang kedua itu dapat merespon berbagai informasi dalam teks fungsional pendek. Kemudian Ibu juga nanti akan mengajarkan bagaimana cara mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks fungsional berupa ucapan selamat atau greeting card. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Area pengembangan kompetensi apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Iya Bu, area pengembangan yang akan saya capai dalam pengembangan ini adalah ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan saya akan mengajarkan tentang dalam materi tingkat. Di bidang keterampilan saya akan memprestasikan hasil diskusi mengenai tingkat yang mereka buat. Begitu Bu. Oke, jadi yang saya tangkap adalah nanti ada dua Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang mana nanti di pengetahuannya Ibu akan mengajarkan bagaimana cara membaca teks nyaring gitu ya Bu ya, tekniknya seperti apa. Kemudian nanti Ibu akan mengadakan diskusi ya Bu ya. Nanti setelah itu akan diadakan presentasi sebagai bentuk keterampilannya nanti, seperti itu ya Bu ya. Oke. Sip. Oke Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya Bu. Kemudian Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat proses pembelajaran seperti strategi, metode atau model apa saja Bu yang akan Ibu laksanakan nanti pada pembelajaran di kelas? Iya, baik Bu. Dari segi strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok atau tanya jawab. Untuk modelnya saya akan menggunakan model problem based learning atau PBL Bu. Begitu. Oke, jadi tadi saya tangkap dari apa yang Ibu katakan bahwa Ibu mempunyai strategi ingin pembelajaran nanti itu berproses dengan berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Kemudian untuk metodenya Ibu akan melaksanakan dengan metode diskusi kelompok ya Bu ya, dan tanya jawab. Kemudian untuk modelnya Ibu juga nanti akan menggunakan model problem based learning atau PBL. Ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Nah Bu, kita tentunya
ke media pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian media pembelajaran ini tentu sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran apa nanti yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran di kelas nanti? Ya, baik Bu. Nah, saya akan menggunakan slide atau PPT atau video dari YouTube dan LKPD. Begitu. Oke. Oh, jadi nanti Ibu akan memakai media ini ya Bu ya, Infocus seperti itu ya Bu ya, dengan tampilan slides dari PPT, kemudian bentuk video seperti itu ya Bu, kemudian dari YouTube gitu ya, atau nanti mungkin ada video dari Ibu sendiri, mungkin seperti itu ya. Ya oke. Luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang tadi barusan Ibu sebutkan? Baik Bu, insya Allah saya akan melaksanakan di kelas 84, kemudian tepatnya hari Rabu jam ke-56 seperti itu. Oke, dari yang tadi Ibu katakan, tadi saya menangkap bahwa Ibu akan melakukannya di kelas 84 ya Bu ya, di jam ke-56 hari Rabu. Seperti itu. Oke, sip. Oke Bu, nanti saya izin ya Bu ya, pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya ingin melihat proses pembelajaran tersebut. Kemudian nanti mungkin saya akan mencatat sedikit hal-hal yang penting gitu ya Bu ya. Dan nanti kita akan bertemu kembali di sesi percakapan pasca observasi. Oke, bisa Bu? Bisa, insya Allah. Iya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, sampai jumpa di berikutnya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan percakapan pra-observasi, yang mana nanti kami akan bertemu kembali pada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. Good afternoon, ma'am. Yeah, how are you this afternoon? Thank you, and you. Ya, alhamdulillah, I'm fine, thank you. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan pimpin ketua kelas berdoa. Ya, sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Siapa yang tak datang hari ini? Siapa yang tak datang hari ini? Ini tadi absen, Rosik? Ya, aku adik. Oke, what happened? See, and then ada lagi yang lain? No. Oke, thank you. Ya, sebelum kita belajar, kita
belajar kita harus nyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib ya. Tujuannya untuk mengingat para pahlawan bagi seorang guru ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang materi kita hari ini adalah tentang short function text. Sebelumnya kita harus tahu dulu atau mengingat kembali pelajaran kita yang kemarin. Ada yang tahu pelajaran apa kemarin? Pelajaran kita yang kemarin Tentang tingkat. ya, greeting card. What is greeting card? Ya, lalu Satu ucapan. kemudian pengertiannya siapa yang bisa jawab? Apa panjangan atau pengertian dari greeting card itu di dalam bahasa Indonesia? Kalau kira bisa? Ini ya? Apa greeting card itu adalah? Siapa yang bisa? Kartu yang berisi ungkapan rasa sayang, doa, dan harapan kepada seseorang. Oke, very good. Kalau yang lain, teman lain ada yang bisa jawab? Ada lagi yang bisa jawab? Silakan ada. Ya, atau kesimpulannya atau bagian dari struktur teks itu apa saja? Bagi and sender. Ya, receiver apa? Penerima. Bagi isinya, Ya, kontennya sender isinya. pengirim. Ya, isi ya, very good ya. Jadi pelajaran kita kemarin itu adalah tentang greeting, yaitu sebuah pesan yang berisikan ungkapan perasaan seseorang ya, berupa ungkapan rasa sayang, simpati atau doa. Ini merupakan harapan ya bagi seseorang. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama, ya, receiver adalah Penerima, pengirim. Very good. Kasih aplaus lagi. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang hari ini dengan greeting card ya. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui apa tujuan pelajaran kita hari ini. Yaitu pelajaran kita hari ini tujuannya ada 3 ya. Yang pertama, tujuan belajar kita hari ini adalah membaca Mengenai teks fungsional pendek. ya. Jadi nanti masing-masing disuruh atau membaca teks yang kalian buat kemarin itu. Yang kedua, merespon berbagai informasi dalam teks Fungsional pendek. ya. Jadi kalian respon nanti teks yang mau buat itu tadi nanti dalam kerjanya atau dalam tugasnya nanti. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks Fungsional pendek berupa ungkapan atau greeting card. Oke, very good. Ya, jadi kalian identifikasi nanti kelompokkan yang tadi seperti disebutkan tadi. Ya, ada 3 struktur yang tadi kita kelompokkan. Oke, nah, baiklah kita ya, sebelum kita masuk kita harus tahu dulu ya greeting card. Membaca dan merasa menyanyi. Ya, ini adalah keyword yang kita pelajari hari ini, yaitu macam dengan keras, nyaring adalah salah satu Supaya dibacakan ungkapan teks dengan bersuara keras yang dapat merespon rasa perasaan dan bagi laporan bapak. Oke, thank you ya. Oke, sebelum masuk pelajaran kita, itu ada permainan, ada game. Silakan berdiri dulu. Ya. Tidak semua. Satu kelompok satu yang berdiri di sini. Kita buat permainan baris depan. Satu kelompok sini. Ya, silakan. Satu baris, satu baris. Ya, baris. Silakan. Ya. Nanti ya masing-masing kelompok dikasih kata. Kalian ucapkan disambung. Jadi satu kata. Ya, next.
kita duduk berkelompok ya, ada kelompok duduknya berhadapan ya. Nanti masing-masing ya kalian harus membaca teks yang dibuat ya, kemudian diucapkan dengan nyaring atau dengan keras. Semakin nanti kalian kelompokkan ya, atau struktur yang kita pelajari itu, yaitu ada 3 tadi ya, kontennya, shadernya atau receivernya. Oke, next ya, kita lanjutkan dulu. Oke, cara melakukan materi pelajaran itu loh. Nah, kita pilih dulu teks yang tepat. Kalian nanti dalam buku cetak atau yang pakai HP silakan nanti pilih teks yang paling tepat yang bisa kalian kuasai. Yang kedua, baca dengan suara nyaring dan jelas ya. Jadi jangan bisik-bisik ya, jangan pelan-pelan ya. Karena kita baca nyaring itu biar jelas ya, biarpun ucapannya belum pas tapi jelas atau nyaring. Kemudian yang ketiga, yang C-nya itu kalian harus memperhatikan ucapan intonasi. Jadi bacanya pakai intonasi, jangan baca dulu saja, baca aja ya. Kemudian yang ketiga, gunakan gestur atau ekspresi wajah. Jadi kalau kalian baca ini jangan masuk aja ya, senyum sedikit kan happy misalnya. Jadi ada ekspresinya atau gestur tubuh atau mimik wajahnya harus dimakan ya. Oke, yang berikut yaitu analyze ya, analisis dan diskusikan bacaan. Jadi kalian nanti dari teks yang kalian baca diskusikan sama sering bilang short itu pendek ya, atau sih singkat ya. Dalam arti bahasa Inggris ya, sebuah teks sebagai sebuah teks singkat yang tentang contoh, ini contoh ya, jadi kalian bisa pilih nanti contohnya boleh dalam PPT ini atau dalam layar ini, boleh dari buku kalian sendiri ya. Oke, contohnya warning ini kausen itu peringatan, jadi ini biasanya berbahaya ya. Nah, biasanya ada dekat onda atau dekat listrik biasanya ini ya. Kita lanjutkan yang sekarang, yang kita pelajari sekarang yaitu tentang greeting card. Satu ucapan yang kita bahas ya, jadi banyak contohnya, tapi yang kita bahas adalah greeting card ya. Greeting card yang kita baca. Oke, greeting card ini isinya yaitu berisikan teks ya, teks pendek yang berisikan tentang ucapan dan harapan baik ya yang dikirimkan seorang pada saat momen-momen kontes ya. Oke, mungkin kelasnya ada yang ikut pertandingan kemarin, ada Pak Juara mungkin? Ada? Tentang apa? Ya, Gina. Tentang apa kemarin Gina? Pertandingan kemarin apa? Ya, itu anak-anak
silakan. Announcement, ya ini pengumuman. Seperti hari-hari kita di sekolah mengumumkan itu, ya besok masuk jam 3 itu termasuk pengumuman ya. Dan short message, pesan singkat yang biasa kita gunakan dalam WA atau dalam HP ya, WA short message. Ya. Oke, yang berikut, ya itu adalah materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Yang ada dalam materinya oke, sampai di sini any question? Do you have any question? Ya, tentang reading a lot. Membacanya tadi. Ada pertanyaan? Oke, kira-kira sudah bisa kita praktekkan atau kita kerjakan latihannya? Oke. Sekarang pertanyaannya yang mau ditanyakan yaitu kalian mengerjakan atau membacakan teks yang kalian buat kemarin itu. Coba dibuka teksnya, nanti kalian bacakan, tentukan nanti ya, tentukan pertanyaannya di sini seperti ini. Teks yang kalian buat itu pertanyaannya dari mana? Ya, nanti kalian jawab per kelompok. Ya, masing-masing teksnya satu. Ya, boleh yang kalian kerjakan dalam HP atau dalam aplikasi Canva-nya, boleh dari kertas origami yang dikerjakan kemarin. Silakan yang kelompok dan 15 menit. Berikutnya, nanti jawab di sebelum kelompok. Sebelumnya pada nanti yang ya, yang pakai HP bisa? Ya, yang pakai HP nanti diversiasikan pakai HP juga. Ya, oke. Nah, ini Miss. Ya. Ya. Kronologi dari ya. Oke, yang lain?
kemudian isi dari kartu yang kita buat. Kemudian berikut kelompok lain satu lagi yang mau tampil, silakan. Kamera, boleh silakan. Short functional text. Number 1. What is the purpose of the text? Untuk mengucapkan selamat tahun baru dan ucapan doa kepada Tuhan. Number 2. To send the card. Mira. Number 3. What is the part of the text? Text ucapan tahun baru. Nomor 4. How long the card is? Dari Mira. Number 5. What the atmosphere in the card? Perasaannya sangat bahagia atau depresi? Oke, kasih apresiasi. Pesan tersebut. Silakan satu lagi kelompok ini. Ya, oke silakan. Satu lagi. Happy. Oke, thank you ya. Ya, jadi masing-masing kan isinya beda atau sama tadi? Beda ya. Jadi masing-masing isinya perasaan ya. Perasaannya happy atau bahagia atau ucapan prihatin. Itu salah satu isi dari predikat atau ini yang kita pelajari pada hari ini. Oke, baiklah. Ini ya. Kasih waktu. Silakan dikerjakan. Kita baca termasuk pronunciation-nya, intonation dan vocabulary ya. Itu adalah pelajaran kita hari ini tentang reading words ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita selesai pelajaran, Mel ingin merefleksi ya pelajaran kita hari ini ya. Sekarang refleksinya seperti ini. Apakah kalian ya pada hari ini ya perasaan kalian pada hari ini, apakah kalian senang belajar tentang reading words tadi? Coba masing-masing kelompok tolong dituliskan, boleh dibuat gambar ya yang menyatakan perasaan senang itu sendiri. Oke, yang pakai apa nanti bisa kalian gunakan emote-nya atau ekspresinya pakai gambar. Silakan. Satu kelompok satu. Perasaan saya sangatlah senang dan bahagia karena saya bisa memahami apa yang dijelaskan. Dan sebelum pelajaran dimulai, kami bermain mengucapkan kata dengan bahasa Inggris. Selain yang bertiga kelompok, silakan. Iya, silakan. Iya. Saya sangat senang belajar tentang reading aloud. Saya menjadi paham bagaimana cara menggunakan teks dengan jelas dan keras. Yang awalnya saya tidak bisa mengerti bagaimana mengucapkan teks menjadi mudah. Saya jadi bisa paham. Oke, thank you ya. Sudah ya, kira ini kita sudah mendengar perasaan dari teman-teman kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu membaca nyaring atau keras ya. Untuk hari ini mencukupkan sampai di sini. Tidak lupa untuk pelajaran selanjutnya kalian kerjakan atau baca bukunya di rumah halaman 71 ya, atau 7 sampai 75 ya.
silakan untuk PR-nya tugasnya di rumah untuk hari berikutnya. Ibu rasa cukup hari ini. Kita sebelumnya Ibu minta maaf atau terima kasih ya, karena kalian sudah belajar dengan semangat ya, dengan motivasi yang tinggi ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang, kita berdoa. Dan menyambut perasaan saya sangatlah senang dan bahagia karena saya bisa memahami apa yang guru jelaskan. Dan sebelum pembelajaran dimulai, kami bermain mengucapkan kata dengan bahasa Inggris. Ada lagi kelas yang terakhir yang mau mengungkapkan perasaannya ya, selain yang bertiga kelompok, silakan. Iya, silakan. Iya. Saya sangat senang belajar tentang reading aloud. Saya menjadi paham bagaimana cara mengucapkan teks dengan jelas dan keras. Yang awalnya saya tidak bisa mengerti bagaimana mengucapkan teks menjadi mudah. Saya jadi bisa paham. Oke, thank you. Kira ini kita sudah mendengar perasaan dari teman-teman kalian tentang pelajaran kita hari ini, yaitu membaca nyaring atau keras ya. Untuk hari ini mencukupkan sampai di sini. Tidak lupa untuk pelajaran selanjutnya kalian kerjakan atau baca bukunya di rumah halaman 71 ya, atau 7 sampai 75 ya. Silakan untuk PR-nya tugasnya di rumah untuk hari berikutnya. Ibu rasa cukup hari ini. Kita sebelumnya Ibu minta maaf atau terima kasih ya, karena kalian sudah belajar dengan semangat ya, dengan motivasi yang tinggi ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang, kita berdoa. Let's pray. See you again. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kali ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ernalis, yaitu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Tebing. Assalamualaikum Bu Ernalis. Waalaikumsalam Bu Mariani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, baiklah Ibu, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, mengenai proses pembelajaran yang dilakukan kemarin, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran yang kita observasi kemarin ya Bu ya. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, alhamdulillah Ibu. Proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin berjalan dengan lancar. Namun ada perasaan saya tuh merasa grogi atau deg-degan dalam pembelajaran itu karena mungkin karena diawasi atau merasa dinilai dalam pembelajaran tersebut. Tapi setelah itu saya merasa rileks dan santai untuk melakukan pembelajaran di kelas gitu Ibu. Oke, baik, berarti syukur alhamdulillah Ibu ya, jalan dengan lancar proses pembelajaran kemarin, tidak terkendala, belum terkendala apapun seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu, Ibu juga kemarin juga ya awalnya merasa deg-degan, habis itu setelah seiring waktu Ibu merasa
lebih rileks seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian Bu, proses pembelajaran Ibu kemarin bisa nggak Ibu jelaskan kembali area kompetensi apa itu yang sudah Ibu lakukan dan seperti apa tahapan atau langkah-langkahnya? Oke, baik Bu. Langkah-langkah atau pembelajaran yang kemarin saya sudah lakukan yaitu di area kompetensi pengetahuan, yaitu tentang pembelajaran yaitu short function text atau fungsional pendek, tentang materinya greeting card atau kartu ucapan. Kemudian keterampilan, di area keterampilan yaitu siswa menampilkan atau mempresentasikan bacaan atau membaca nyaring bersama kelompok di depan kelas, begitu Ibu. Langkah-langkahnya? Baik Ibu, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dalam menyusun perancangan pembelajaran, saya tautkan dengan pembelajaran yang mengarah pada kebutuhan siswa. Yang kedua, saya juga membuat berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan yang saya lakukan di kelas, sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Ibu. Oke Bu, berarti Ibu melakukan dua areanya yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menyusun rancangan pembelajaran, kemudian mencari media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nih dari proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin tuh sejauh mana sih keberhasilan di area pengembangan kompetensi di kelas Ibu pada saat itu? Iya, baik Bu. Ya, menurut saya tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin cukup baik. Namun ada kendala dalam pembelajaran tersebut, yaitu seperti siswanya kurang termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kemudian sebagian siswa ada yang kurang berminat dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya akan memperbaiki dalam pembelajaran yang sesuai dengan kemauan siswa saya, begitu. Iya, jadi setelah saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi adalah berarti ada beberapa siswa gitu ya Bu ya yang kurang aktif, kurang berpartisipasi ya di dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya. Dari kendala tersebut itu apa sih yang akan Ibu lakukan sih ke depannya agar semua siswa Ibu lebih aktif dan berpartisipasi di dalam pembelajaran, Bu? Iya, baik. Saya akan lakukan ke depannya, yaitu yang pertama saya akan mencari dahulu kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kedua, menyesuaikan kebutuhan belajar mereka di kelas. Kemudian yang ketiga, saya akan mencari tahu minat dan gaya belajar siswa. Yang keempat yaitu menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu menentukan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang keenam yaitu menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan bervariasi agar siswa lebih berhasil dalam proses pembelajaran ke depannya, begitu Ibu. Oke, jadi banyak sekali yang tadinya saya dengar ya, apa yang akan menjadi perbaikan untuk kedepannya Bu ya. Oke, berarti Ibu kira-kira nih Bu, setelah Ibu tahu nih apa yang mesti dilakukan ke depannya, itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana Ibu atas solusi yang tadi barusan Ibu utarakan kepada saya? Baik Ibu. Ya, rencana saya akan lakukan perbaikan dalam pembelajaran tersebut secepat mungkin. Namun saat ini siswa sedang melaksanakan ujian semester ganjil, kemudian mungkin
saya akan laksanakan setelah tahun pembelajaran baru, yaitu tahun 2024, mungkin semester genap nanti, begitu Ibu. Oke, berarti Ibu akan melakukan secepatnya gitu ya Bu ya. Iya. Dan semoga itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke Bu, itu merupakan pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Mudah-mudahan nih rencana Ibu untuk kedepannya berlangsung lancar, tidak ada hambatan. Kemudian proses pembelajarannya akan terlaksana dengan baik itu ya Bu. Dan tentunya kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan apapun itu ya Bu ya. Kemudian saya penasaran nih masih nanti untuk kelanjutannya seperti apa. Nanti kabari ya Bu dengan saya tentang hasil dari apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti seperti itu. Iya. Oke Bu, saya rasa cukup sekian ini dari saya. Selalu semangat ya Bu ya, jangan pernah berhenti belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.